wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mutia Lestari. Saya dari D3 Kebidanan semester 5 tingkat 3. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini kita akan mengenal dulu apa itu korupsi. Baik, korupsi itu merupakan tindakan penjabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri atau PNS. Nah, serta pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar atau secara tidak legal itu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, korupsi pada tahun ini di Indonesia itu mencapai 26,83 triliun pada trimester 1 tahun 2021. Nah, dia meningkat 47 sampai 63% dibanding tahun lalu. Nah, itu adalah data menurut ICW atau Indonesian Corruption Watch. Nah, bukankah sangat tinggi angka korupsi di Indonesia? Sudah tahu kan bahwa angka korupsi di Indonesia itu sangat tinggi pada tahun sekarang. Nah, itu akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat akibat korupsi tersebut, seperti fasilitas penunjang masyarakat itu tidak memadai, lalu yang kedua, harga kian mahal, lalu matinya etika sosial politik, hilangnya kepercayaan publik pada politis atau demokratis, dan hilangnya kepercayaan pihak terhadap penelitian yang sedang berjalan. Nah, baik. Jadi bagaimana sih upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi korupsi yang meningkat di Indonesia atau hilangnya korupsi di Indonesia? Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Yang pertama adalah upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi praktik korupsi oleh masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan moral, khususnya pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di dalam sistem edukasi seperti yang tercantum pada pasal 37 Undang-Undang yang mewajibkan kurikulum pendidikan dasar. Jadi, sekarang itu mahasiswa sudah ada pendidikan atau pelajaran yang ditambahkan oleh pemerintah, yaitu pendidikan anti korupsi, yaitu dengan tujuan agar mahasiswa itu mengenal mengenai nilai-nilai anti korupsi sehingga nantinya akan membuahkan hasil atau mendapatkan hasil mahasiswa yang pintar dan mahasiswa yang memiliki karakter anti korupsi. Jadi pemerintah sudah menyiapkan dan telah melakukan upaya untuk mengurangi korupsi di kampus dengan cara mengadakan pendidikan anti korupsi. Yang kedua adalah pencegahan dan pemberantasan di lingkungan masyarakat. Nah, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi itu dapat diwujudkan dalam bentuk seperti mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Nah, jadi masyarakat itu harus mencari tahu, memperoleh, memberikan data atau informasi terkait tindak pidana. Lalu setelah itu masyarakat dapat melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut. Mengapa masyarakat harus melakukan antisipasi atau kegiatan tersebut? Karena untuk mengurangi adanya tindakan korupsi, sehingga masyarakat itu mendapatkan peran serta yang kuat untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Yang ketiga adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sekitar keluarga atau di lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini adalah unit terpenting dalam pendidikan karakter ya teman-teman. Nah, keluarga ini merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam masyarakat. Jadi sebenarnya keluarga ini adalah inti hal pertama yang harus dilakukan dan diperhatikan. Karena dalam manusia itu dapat dilahirkan berkembang menjadi dewasa. Untuk itu di dalam keluarga ada terdiri suami, istri, anak, dan orang tua. Itu perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi nilai kejujuran, nilai kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, nilai bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Maka dari itu, keluarga atau orang tua harus mendirikan atau memberikan nilai-nilai anti korupsi tersebut kepada anaknya sehingga nantinya dapat ditanamkan di lingkungan luar. Terakhir adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di internasional. Nah, salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya itu ada United Nations Convention Against Corruption ya teman-teman. Nah, itu adalah suatu lembaga yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara, khususnya Indonesia. Penandatanganan pertama kali ini dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida atau Meksiko ya teman-teman pada tanggal 31 Oktober 2003. Nah, ada beberapa hal yang penting diatur dalam konvensi tersebut ialah yang pertama itu adalah tentang pencegahan korupsi tentunya. Lalu yang kedua adalah tentang kriminalitas, yang ketiga adalah tentang kerjasama internasional,
Lalu yang keempat adalah tentang pengembalian aset-aset hasil korupsi. Nah, jadi tidak di Indonesia aja ya teman-teman ada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, tapi di internasional juga ada. Gunanya atau tujuannya adalah untuk menurunkan angka korupsi dalam suatu negara dan melibatkan kerjasama antara negara dan suatu lembaga juga teman-teman. Dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.